belum ada tersangka. Nasib Roy Suryo CS di kasus ijazah Jokowi masih menggantung. Kasus dugaan penyebaran hoaks soal ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat. Hingga kini Polda Metro Jaya belum menetapkan satupun tersangka, meskipun laporan resmi dari Presiden Jokowi sendiri sudah dilayangkan sejak 30 Maret 2025. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Aryan Indradi, menjelaskan bahwa kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Masih proses masih berlangsung ya, proses pendalaman masih berlangsung terus. Pihak kepolisian disebut sedang melakukan pendalaman untuk memastikan unsur pidana, termasuk dengan mengacu pada hasil penyelidikan awal dari Bareskrim Polri. Dalam laporan itu, tim kuasa hukum Jokowi menyerahkan lebih dari puluhan video berisi tudingan dan narasi yang dianggap mencemarkan nama baik. Pihak pelapor menilai bahwa tuduhan soal ijazah palsu ini bukan sekadar kritik, tetapi sudah mengarah pada fitnah publik dan pencemaran nama baik. Beberapa nama publik, figur dan aktivis disebut dalam laporan ini, termasuk Roy Suryo, ex-Menpora dan pakar telematika, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, Eki Sujana, dan Kurnia Triroyani. Sebagian dari mereka telah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik, namun ada juga yang hingga kini belum memenuhi panggilan. Karena sudah lebih dari 2 bulan berlalu tanpa penetapan tersangka, publik pun mulai bertanya-tanya. Apakah kasus ini akan berujung atau mandek? Apakah Roy Suryo dan kawan-kawan bakal lolos dari jerat hukum atau aparat masih mengumpulkan bukti-bukti kuat untuk membawa kasus ini ke tahap berikutnya? Meski berjalan lambat, proses hukum ini masih berlangsung. Publik kini menanti komitmen penegakan hukum terhadap penyebar hoaks, terutama dalam kasus yang menyangkut nama besar kepala negara. Saya pakai baju orange. Dengan senang hati saya masuk lapas. Nggak ada masalah. Amin. Amin. Yuk teman-teman, kita aminkan doa dari ibu satu ini. Malah berdoa. Ya kita aminkan lah, Bu. Jual kesedihan. Terus bawa-bawa nama rakyat Indonesia. Rakyat yang mana? Apakah 19% itu udah cukup mewakili seluruh rakyat Indonesia? Katanya kemarin punya teman orang dalamnya PBB. Mana? malah jual kesedihan. Ya panggil lah orang dalamnya PBB itu panggil. Terus ada orang Australia, Amerika, sama orang mana lagi kemarin? Eropa. Katanya punya teman-teman itu. Lu mana sekarang? Kok malah jual kesedihan di mana-mana? Lucu kali ibu ini. Oke lah, itu aja mungkin pendapat saya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Sedih kali lihat Dokter Tifa menangis. Suaranya bergetar karena ijazah Pak Jokowi. Mungkin sudah takut akan mau masuk bui. Bentar, masih sedih aku. Dokter Tifa, pidato Anda renyah sekali. Aduh, sangat ingin kan melihat ijazah Pak Jokowi. Jadi ibu berharapnya kami jawab apa? Ingin sekali. Enggak, kami enggak ingin. Yang ingin itu aja kawan-kawan Anda, geng-geng Anda itu, Rismon, Roy Suryo, itu aja nggak yang lain. Ibu lihat dong di semua sosial media ya, semuanya tuh dukung Pak Jokowi loh, hampir mungkin menurutku hampir 98%. Kawan kalian kayaknya hanya 2% aja. Kami masyarakat udah sibuk Bu, tiap hari full dengan pekerjaan. Ya udah riwah dari pagi sampai subuh kadang-kadang kami kerja tuh. Contohnya saya ya, jadi lawyer, kadang-kadang jadi konten kreator, jadi pengusaha, ada bisnis saya juga. Banyak, udah full. Nggak sempat mikirin ijazah Pak Jokowi, nggak sempat. Ya kalau ibu ini yang kami bingung ngapain aja tiap hari ini. Jangankan ijazah Pak Jokowi ya, ijazah ibu aja saya nggak mau tahu. Sumpah. Apalagi ijazah Roy Suryo, ya Rismon, nggak mau tahu banget.
Yang penting saya tahu ijazah saya ada. S1, S2 di UI saya ada, jelas. Udah, clear. Tiba-tiba lagi lari ke, saya ibu rumah tangga. Lah urusannya. Istriku ibu rumah tangga, mamaku di rumah, opungku masih hidup tuh. Itu ibu rumah tangga semua. Tapi nggak kayak ibu. Ngurusin ijazah orang, aduh. Udahlah, pusing, kalian aja yang komen, aku udah sampai sini aja. Bu ini, ibu rumah tangga ini, perempuan ini. Apakah Pak Jokowi ikhlas penjarakan kami? Apakah Pak Jokowi? Saya sebagai ibu rumah tangga. Itu namanya lemah, ya kan? Dalil-dalil yang sering Anda kemukakan mengenai ijazah Jokowi berarti selama ini lemah. Nangis, mewek, seolah-olah paling teraniaya. Kalau memang Anda itu meyakini apa yang selalu Anda narasikan itu benar, gak perlu nangis kayak gini, gak perlu, ya kan? Apalagi bilang apakah Pak Jokowi ikhlas penjarakan kami. Wow, gitu ya. Jadi selama ini yang kalian bela, ya termasuk Roy Suryo CS, selama ini yang kalian yakini bahwa dalil mereka itu benar, di sini sudah terlihat bahwa mereka selama ini hanyalah bernarasi tanpa bisa, ya kan, meyakinkan apa yang mereka dalilkan itu benar. Ini udah terbukti. Dibawa ke pihak berwajib mengatakan ini benar, ngadu ke Komnas HAM. Lemah. Sekarang aku ngakui jadi ibu rumah tangga, playing victim, punya anak. Ya, kalau kamu itu punya anak, punya keluarga, mestinya kamu itu ngurusin anak dan keluarga kamu, bukan ngurusin keluarganya Jokowi, jasanya Jokowi. Kalau pengen selamat. Orang kayak begini nih, aduh kayak ada gitu, ya heran nih. Orang cuma ngurusin keluarga orang, ijazahnya orang, lupa dengan keluarganya sendiri. Terus keluarga kamu itu yang ngurusin siapa coba? Sekarang tinggal playing victim, nyari simpati, seolah-olah yang paling terzolimin gitu. Glogok jaran. Kamu nggak inget ini? Jadi saya ini di sini sebagai ilmuwan, sebagai peneliti. Alhamdulillah. Kemarin aku ngaku sebagai ahli, sebagai peneliti, cuman untuk menjatuhkan Jokowi. Berapa tahun kamu itu menjolimin Jokowi itu berapa tahun? Jokowi itu cuman diem aja. Otakmu itu isinya kebencian. Coba dari Fufu Fafa sampai kasus Samsul si blimbing sayur segala, sampai yang terbaru itu Bu Iriana itu udah mulai kau sentuh-sentuh. Ijazahnya kau permasalahin juga. Besok kambingnya Pak Jokowi pun menjadi masalah buat kamu gitu loh. Nah kan bener nggak apa kata saya? Di saat Tifa ini sudah tersudut ya, dengan Bareskrim juga sudah memberikan pernyataan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli, dia itu mulai panik. Sekarang dia jual tangisan, jual belas kasihan, yang dimana dia bisa mengatakan saya ini seorang ibu yang memiliki anak, bahwasanya saya dituduh mencemarkan nama baik Bapak Jokowi, memfitnah. Anjing ya, kamu tuh emang sudah memfitnah. Orang yang gak memfitnah seperti apa ya? Kalau bukan fitnah, kamu bilang di media Bapak Jokowi ijazahnya palsu ya, Bapak Jokowi ini itu yang kamu sendiri tidak bisa buktikan. Si Panci dia menggunakan wayang, dia menjadi dalang. Berarti kisruan di Indonesia ini dalangnya adalah Roy Suryo alias Panci. Si Panci itu kenapa ya kok otak dan hatinya itu seperti ini? Padahal manusia itu kan diciptakan dari tanah. Atau jangan-jangan si Panci itu diciptakan dari api ya? Kan yang diciptakan dari api itu sebangsa iblis, dedemit, siluman. Iya kali ya, Panci ini diciptain dari api kali ya. Jadinya siluman Panci. Nah, kalau si Panci itu diciptakan dari tanah, berarti tanah sengketa apa tanah kuburan ya?
Noh, kita lihat noh waktu di debat noh sama Bang Pitra. Jadi Bung Aiman, karena Bang Roy tadi itu membawa wayang, saya hari ini membawa borgol. Di sini. Ini borgol ya. Nah, di situ begitu Bang Pitra mengeluarkan borgol, si Panci dan Kurnia kaget banget tuh, langsung ketakutan. Kurnia langsung nyolot seperti itu. Nggak bisa ngebayangin deh yang jadi suaminya Kurnia itu. Pasti orangnya kurus, kering gitu ya. Soalnya tiap hari diomelin terus sama Kurnia. Mungkin bisa-bisa suaminya nanti malah mati mendadak gara-gara jantungan kena omelan Kurnia. Nah, seharusnya biar lebih kayang lagi, besok Bang Pitra ini kalau mau debat sama Panci, sama Kurnia, jangan hanya cuman bawa borgol, tapi bawa rompi oranye sekalian. Biar mereka pada kelonjotan. Delogok. Curut, kowe iki nek ngomong dipek benere dhewe. Ya toh? Anak saya tidak salah apa-apa mengalami teror. Kuwi mergo cangkemmu, mergo omonganmu, ya toh? Mangkane dadi wong wedok aja kakean cangkem, aja kakean cocot. Kowe iki wis wedok, kelakuane ra bejaji, cangkeme ra bejaji. Wong kuwi enek imbal balike, kowe tak omongi. Nek kelakuanmu apik, ora mungkin anakmu dicap elek. Pasti dicap apik. Kenapa anakmu iso dicap elek? Ya mergo kowe sebagai wong tua kuwi cangkeme ya elek. Ngerti ora, mudeng ora? Wong urip ning donya kuwi enek imbal balike, enek hukum karmane, kowe tak omongi, ya. Nek anakmu ora pengen dicap elek, kuwi cangkemmu, congormu kuwi ya aja ngomong elek. Kowe sebagai wong tua ki, ya ora? Cawet amoh, kowe tak omongi ya. Mulane awakmu ki sebagai wong tua kuwi nek duwe omongan sing apik, ben anakmu dicap apik. Lah awakmu sebagai wong tua ora iso njaga cangkemmu, ora iso njaga congormu, mangkane anakmu katut melu elek. Kabeh ki enek imbal balike, celuk-celuk. Lah congormu iki lho, awit jaman biyen tekan saiki ngelek-ngelek anak putune Pak Jokowi, ngelek-ngelek keluargane Pak Jokowi. Pak Jokowi meneng ae, keluargane meneng ae, anak putune do meneng ae. Lah saiki bareng anakmu dielek-elek karo masyarakat, karo rakyat, kowe ra trimo. Karepmu ki piye to celuk-celuk, Karepe ape menang dhewe ngono, rene tak tapuk raimu ki. Kamu kalau menghina orang lain, menghina keluarga Pak Jokowi saenak udelmu dhewe. Tapi keluargamu, congormu, anakmu nek dihina, dicaci maki ra gelem. Kowe iki model apa kowe iki jane? Kowe iki menungso apa kewan, aku arep takon. Nek kowe karo keluargamu ora kepengin diomong elek, kuwi ya cangkemmu ya sing apik, congormu kuwi sing apik. Aja saenake dhewe. Lah kowe nek ngenyek wong, kowe nek ngenyek keluargane Pak Jokowi saenake udelmu dhewe. Giliran keluargamu dinyek karo masyarakat ora trimo. Karepmu piye model kaya ngono kuwi? Oh, tempik bosok tenan kowe iki. Wong urip ning donya ki enek hukum karmane. Hukum karma kuwi berlaku. Ya, becik ketitik ala ketara. Sapa sing ngunduh bakale manen. Ngerti ora kowe? Omongane nek ana wong ngomong ora dirungokke kaya gobokmu ki.